Level kedunguan tertinggi itu terdapat pada seseorang yang selalu ingin memperpanjang durasi kesedihan. Padahal pokok persoalannya sudah selesai dan sudah tuntas, sehingga yang terjadi adalah kakinya melangkah ke depan, tetapi pikirannya melangkah ke belakang. Kesalahanmu sangat fatal sekali, wahai kekasihku, sehingga akibatnya engkau harus memagut kesedihan yang berkepanjangan. Dulu engkau terlalu terburu-buru memberikan kepercayaan kepada seseorang yang mengetuk pintu hatimu. Dulu aku pernah mengingatkan dirimu, tetapi engkau menyahut, setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Ya sudah, kalau demikian, dulu engkau menganggap aku sebagai penghalang. Oleh karena itulah, wahai kekasihku, jangan sekali-kali engkau punya praduga buruk kepada orang yang benar-benar berhati tulus ingin menyelamatkan dirimu. Andaikan engkau dapat membaca isi hati yang sesungguhnya, tentu engkau akan tersadar. Dalam hatinya berharap segala kebajikan untuk dirimu jauh lebih hebat daripada sekian banyak teman-temanmu, para pembohong yang banyak bercerita di sekitarmu. Tidak semua orang yang engkau cintai akan dapat membahagiakan dirimu, wahai kekasihku. Demikian juga tidak setiap orang yang engkau benci akan menyakiti hatimu. Obat itu rasanya pahit, engkau pasti tidak suka, tetapi akan dapat membantu kesembuhanmu. Selanjutnya, aku akan selalu menghindar, tidak akan menekan siapapun, termasuk dirimu, untuk melakukan sesuatu apapun apabila yang bersangkutan tidak mengkehendakinya. Memang, pada akhirnya yang paling indah adalah ketika seseorang mau melakukan sesuatu dengan sukarela tanpa tekanan dari siapapun. Termasuk pradugamu juga keliru, wahai kekasihku. Engkau mengira telah mampu menguasai hati seorang lelaki. Ketahuilah bahwa hati lelaki itu liar seperti virus corona, tetapi tidak akan dapat mempengaruhi hati seorang perempuan yang punya kekebalan akidah dan keyakinan yang kokoh. Kalau memang iya, engkau ingin meninggalkan diriku, harusnya engkau mengetahui, wahai kekasihku, bahwa aku ini orang yang paling mencintai dirimu. Aku ini merupakan sesuatu yang berharga dan yang paling indah yang engkau miliki. Ketika nanti engkau bertekad bulat untuk pergi, sulit rasanya kita dapat bertemu kembali. Selanjutnya, ketika rasa sakit menyengat di palung hatiku karena orang yang paling dekat dengan diriku telah mengabaikan diriku, maka di kemudian hari rasanya aku tidak perlu berupaya lagi melakukan reinstal cinta yang ada di hatiku. Paling tidak aku harus berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan diriku sendiri bahwa aku sanggup untuk menjalani kehidupan ini tanpa dirimu. Setelah itu, aku tidak akan merasakan khawatir akan ada orang yang menyakiti hatiku lagi. Tidak akan ada lagi yang mengganggu tidurku. Akhirnya aku merdeka untuk pergi kemana saja dan kapan saja sesuka-suka hatiku. Memang tidak sedikit di antara teman-temanku yang amat lihai berdusta. Mereka dengan sadar melakukan kedustaan. Mereka sadar bahwa mereka itu pendusta-pendusta. Mereka juga mengerti bahwa aku tahu betul bahwa mereka itu pendusta. Juga mereka berani melakukan kedustaan dengan suara yang sangat lantang, bahkan dipublikasikan melalui media sosial. Mereka siap menantang untuk berdialog dengan siapapun. Tetapi ketika diminta untuk memberikan fakta, ternyata mereka hanya dapat memberikan fakta alternatif. Mereka sangat pandai
mengelola emosi. Mungkin semua itu terjadi karena usia cinta kita masih balita. Cinta itu tumbuh memang secara perlahan. Terkadang perlu melewati pergantian musim yang berulang. Di samping itu pula, tanahnya perlu disuburkan dahulu dengan pupuk alami supaya cinta itu tumbuh berkembang dengan subur. Adapun aku sekarang semakin meyakini diriku sendiri bahwa tidak akan lagi kuizinkan kepada siapapun, sekalipun orang yang sangat aku cintai, untuk mewarnai hidupku. Sampai sekarang belum tercipta tangan yang mampu mewarnai hidupku kecuali tangan Tuhanku sendiri. Aku ingin jujur saja kepadamu, wahai kekasihku. Sejak awal aku sudah mendengar ada suara aneh dari mesin mobil yang kutumpangi bersamamu. Tetapi aku tetap bertekad melaju dengan harapan dalam angan-anganku cinta akan mencipta kemukjizatan. Di tengah jalan ternyata mogok. Disitulah cerita kita berakhir. Kesedihan itu seperti karat, dapat merusak kesehatanku. Seperti juga besi akan habis dimakan karat. Untuk itu aku selalu berusaha untuk melerai kesedihanku dengan berbagai macam cara. Sudah kucoba untuk melupakan dirimu, tetapi ternyata kenangan yang tersimpan dalam memoriku bersifat permanen sehingga tidak dapat dihapus. Kucoba lagi dengan mengabaikan, ternyata lumayan, sedikit agak tenang, tetapi masih sering muncul senyumanmu di kelopak mataku. Kucoba lagi dengan mencari kesibukan-kesibukan yang dapat membawa manfaat untuk diriku sendiri. Memang agak lumayan, tetapi masih sering muncul engkau menari-nari dalam mimpiku. Akhirnya aku kembali untuk tetap mencintaimu. Tetapi aku hapus semua rasa dendam dan kecewa terhadap dirimu dari dalam hatiku. Lalu aku doakan semoga engkau tetap bahagia. Akhirnya aku panjatkan doa kepada Tuhanku. Wahai Tuhanku, ampunilah dia yang telah menyakiti hatiku, karena aku sudah memaafkannya dengan tulus, ikhlas sepenuh hatiku. Setelah itu aku baru dapat tidur dengan nyenyak.